Pada video kali ini saya akan mewawancarai pemuda dari lingkungan saya, itu desa saya Menciring, Kecamatan Sunggal, dan dengan nama Mas Tama. Ya, apa yang mau diwawancarai Pak? Bilang saya dari pertanyaan pertama, yuk Mas Tama. Apa itu? Bagaimana peran gotong royong dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat di lingkungan sini, Mas? Peran gotong royong itu sangat penting karena itu bisa dapat membantu menjaga keeratan dalam keharmonisan untuk warga-warga sekitar. Karena itu kita harus gotong royong sering-sering. Jadi gotong royong itu ya, Pak? Iya, wajib peran gotong royong biar bisa mempererat hubungan. Nah, terus kalau untuk dampak media sosial terhadap interaksi sosial antar warga dan sekitar itu bagaimana, Pak? Dampaknya tidak terlalu berpengaruh, itu tergantung kita sendiri bagaimana menggunakan media sosial di era sekarang ini. Tergantung kepribadian masing-masing. Menurut saya sih tidak berpengaruh, asal kita sering membantu, sering menegur, saling sapa menyapa, gitu aja sih. Yang ketiga, bagaimana cara Mas mengatasi konflik sosial yang sering muncul di masyarakat seperti etnis ini? Ya sebagaimana jadi masyarakat pada umumnya aja sih, saling berbaur walaupun berbeda suku, berbeda agama. Sebagaimana layaknya manusia lah, harus saling menghargai. Itu aja sih Pak, dari saya. Oke, Mas. Nah, yang keempat nih, Pak, Mas, sejauh mana pentingnya toleransi dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat? Cara menjaga toleransi itu ya saling menghargai aja sih. Contohnya tidak mengganggu umat lain beribadah, tidak mengganggu acara-acara yang ada di tempat ibadah lain. Itu aja sih, saling menghargai sama umat beragama. Ada itu aja dari saya. Yang kelima nih ada pertanyaan ini, Pak. Apa peran pemuda dalam pembangunan sosial di lingkungan masyarakat di sini? Dari saya peran pemuda itu sangat penting di era sekarang ini karena rata-rata pada waktu yang ganti generasi ke yang lebih muda. Makanya generasi muda itu sangat penting di era sekarang ini. Contohnya saja seperti ada NFT gadget yang sedang viral, itu menunjukkan bahwa pemuda itu sangat penting di era sekarang ini. Yang keenam nih, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap pola komunikasi antar warga di sini, Pak? Mas? Menurut saya pengaruh tidaknya itu tergantung pada masyarakat sendiri karena kita saling mengerti kondisi sosial yang ada di lingkungan kita, saling menghargai, sering berkomunikasi itu pasti bakal ada pengaruh banget. Dan kita sering menjalani hubungan yang erat sama warga-warga yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh, apa tantangan terbesar dalam menjaga solidaritas sosial di era modern menurut Mas? Sebenarnya nggak ada tantangan terlalu besar sih, itu kembali lagi ke kita sebagai masyarakat itu harus saling tolong menolong, saling gotong royong. Yang ada di nomor satu tadi, gotong royong itu kita wajib menjalankan. Jadi tidak ada pengaruh di era modern ini memang sangat berpengaruh untuk kita nantinya. Tapi bagi saya selama kita menjalankan dengan baik itu tidak ada pengaruhnya. Delapan nih, Mas, bagaimana cara masyarakat melestarikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ada di desa sini? Ya caranya kita sering melakukan apa yang ada di budaya kita, sering kita menghargai antar suku, kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing karena bahasa itu adalah sebagai budaya dari nenek moyang kita terdahulu. Itu sudah cukup sih bagi saya untuk menjaga budaya dari kita. Terus, Mas, apa dampak kemiskinan terhadap hubungan sosial di masyarakat? Dampak kemiskinan itu sebenarnya tidak terlalu berdampak karena kita hidup sering tolong menolong. Seperti yang diajarkan pada Nabi kita selalu harus memberi sedekah kepada fakir miskin, janda maupun anak yatim. Itu sebagai kewajiban untuk kita untuk menolong. Jadi dampak kemiskinan tidak terlalu berpengaruh di kehidupan kita saat ini. Kita kan harus menolong mereka sebagaimana manusia harus saling tolong menolong. Yang terakhir ya, Mas, pertanyaan bagaimana peran pendidikan dalam membuat kesadaran sosial di masyarakat?
Ya, pendidikan itu sangat penting dan sangat utama bagi kita ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat kita. Bagaimana pendidikan itu harus tetap nomor satu, meningkatkan kualitas kita agar dapat bersaing kita secara internasional. Negara-negara lain sudah pada maju, contohnya seperti China, Jepang, dan Amerika. Mereka sudah membuat teknologi karena ada pendidikan yang sangat terdepan bagi mereka. Itu bagi saya sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kita untuk pendidikan. Terima kasih kepada Mas Wahyu yang sudah meluangkan waktunya mewawancarai. Ya, sama-sama. Bagi saya ini tidak percaya karena itu sudah kewajiban saya untuk saya ditanya wawancara. Dan lagi terima kasih Mas Wahyu. Dan sekian video kali ini. Sekian, terima kasih.